Pemirsa, sejumlah warga korban penyerobotan dan penggusuran lahan di Desa Setia Mekar, Bekasi mendatangi DPR untuk mengadukan nasib mereka ke Komisi 2. Polemik lahan mencuat pasca penggusuran rumah warga bersertifikat hak milik atas perintah putusan Pengadilan Negeri Cikarang cacat prosedur tanpa melibatkan BPN. Kini Kementerian ATR BPN tengah berupaya untuk mencari jalan keluarnya. Sementara para korban juga terus mencari perlindungan hukum. Kita akan membahasnya bersama Kepala Biro Humas Kementerian ATR BPN Harrison Mokodompis dan pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada Profesor Nur Hasan Ismail. Selamat sore Pak Nur Hasan dan selamat sore Pak Harrison. Selamat sore, Mas ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya ke Pak Harrison terlebih dahulu untuk mengupdate perkembangan terakhir. Kemarin kan Menteri ATR BPN menyebut bahwa PN Cikarang salah gusur 5 rumah dan juga salah prosedur. Hari ini PN Cikarang membantah dan mengatakan bahwa sudah melakukan proses konstatering atau pencocokan objek eksekusi dan konstateringnya sudah diajukan ke ATR BPN, sudah diterima, sudah ditandatangan dan ada tanda terimanya. Mana yang benar Pak Harrison? Ya, pertama-tama terima kasih pada teman-teman dari Nusantara TV yang sudah mengundang Kementerian ATR BPN untuk hadir dalam forum sore hari ini. Selamat sore juga buat Pak Nur Hasan. Sore Pak Harrison. Ya, mungkin pemirsa harus mengetahui juga bahwa kedatangan Pak Menteri pada beberapa waktu lalu di lokasi yang hari ini kita diskusikan adalah bentuk kehadiran negara ketika isu atau kabar yang terdengar ada masyarakat yang memegang sertifikat yang diterbitkan dari sebuah proses hukum yang benar, pendaftaran tanah yang benar di BPN, kemudian menjadi korban dari proses eksekusi atau terdampak dari sebuah proses eksekusi yang dilakukan. Nah, tentu saja kita harus mendudukan permasalahan ini. Biar bagaimanapun, semua pihak harus menghormati keputusan atau putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Itu tidak bisa dibantah karena proses hukum di negara kita seperti itu. Yang menjadi concern BPN adalah dalam pelaksanaan eksekusi itu, di dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021, khususnya di pasal 93 ayat 2, itu memang ada sebuah kewajiban terlebih dahulu untuk menjalankan proses pengukuran. Jadi PN dapat meminta kepada BPN untuk melakukan proses pengukuran, menentukan delineasi batas-batas. Nah, ini yang harus didudukan di dalam konteks pelaksanaan sebelum eksekusi. Baik. Kalau memang seperti situasi seperti yang disampaikan tadi bahwa ada klarifikasi atau keterangan dari teman-teman PN, tentu harus kita dudukan bersama. Karena di dalam peta BPN, di luar yang klaster ya, karena klaster itu memang bagian dari sertifikat yang berperkara, itu ada rumah beberapa warga ya, Bu Asnawati dan beberapa itu saya lupa nama-nama beliau, yang saya ingat Bu Asnawati aja itu ya, karena di video itu di dalam peta BPN itu berada di luar, di luar dari sertifikat yang menjadi objek perkara. Nah, ini yang membuat Pak Menteri dengan keprihatinan kemudian secara spontan itu bukan uang ganti rugi, spontan ikut merasakan penderitaan masyarakat ini dan kemudian memberikan santunan pribadi beliau untuk sekedar meringankan beban dari masyarakat yang terdampak ini. Jadi kita tidak bicara di dalam klaster, kita berbicara ada kemungkinan sesuai dengan peta yang ada di BPN, ada 4 atau 5, saya lupa, kurang ingat tuh, masyarakat yang kemarin bertemu dengan Pak Menteri yang memang indikasi Halo Pak Harrison. Itu berada di luar sertifikat yang menjadi objek perkara. Itu kondisi yang harus kita sampaikan di awal ya. Baik, Pak Harrison, artinya setelah kemudian bantahan dari PN Cikarang yang melakukan klarifikasi bahwa mereka merasa tidak salah gusur, merasa sudah melakukan koordinasi dengan BPN, merasa sudah dapat tanda terima bahwa sudah dilaporkan sebelum melakukan eksekusi, belum ada pengecekan di BPN sendiri. Apakah itu memang mungkin terjadi di BPN, mungkin BPN Bekasi, Pak Harrison?
Ya, itu kita hormati ya, karena itu memang sesuatu yang memang menjadi versi ya dari teman-teman di PN. Tentu saja ini harus dilihat, dicek di lapangan, karena yang dimaksud dengan pengukuran atau penentuan constatering pada saat sebelum eksekusi itu kan bukan cuma mengajak atau bermohon, tetapi kan sampai prosedur itu dilaksanakan ya. Kalau prosedur itu dilaksanakan kan ada hasilnya. Nah, hasilnya ini yang kemudian bisa di-overlay di atas peta yang terkena perkara ini, apakah pengukuran di lapangannya mengatakan seperti itu, batas-batasnya, luas-luasnya, dan lain sebagainya sesuai dengan sertifikat yang menjadi objek perkara. Karena kalau berbicara sertifikat, kita bicara dua. Pertama kita bicara spasialnya, fisiknya, berapa luasnya, di mana lokasinya, koordinatnya di mana. Dan yang kedua bicara yuridisnya. Nah, terkait dengan yuridis ini sudah menjadi objek perkara. Tetapi terkait dengan fisiknya, ini kan harus didudukan di peta. Ini yang harus kita lihat apakah memang sudah pernah ada pada saat itu di dalam penjelasan teman-teman dari Pengadilan Negeri Cikarang, apakah memang data pada saat itu sudah ada atau memang belum sempat dilaksanakan. Ini yang harus didudukan bersama dengan teman-teman di BPN Kabupaten Bekasi. Baik, saya ke Prof. Nur Hasan dulu. Prof. Nur Hasan, ketika terjadi masalah seperti ini, ada warga yang punya sertifikat hak milik, ada putusan pengadilan. Mana sebenarnya yang lebih tinggi kekuatan hukumnya, Prof. Nur Hasan? Ya, saya kira tidak perlu dikontra versuskan gitu ya, gitu loh. Karena putusan pengadilan ya tetap gitu harus dihormati, dilaksanakan karena itu, apalagi kalau sudah inkrah gitu ya. Itu yang pertama. Tentu sebuah putusan pengadilan itu agar supaya mengandung kepastian hukum, kan touch itu adalah harus data fisiknya jelas gitu loh. Dalam istilah PP 24 tahun 97 itu data fisiknya itu yang harus jelas. Yang mana sih yang masuk dalam putusan hakim itu. Gitu. Baik. Jadi tidak boleh menyimpang dari apa yang menjadi objek yang disengketakan dan diputuskan oleh pengadilan. Baik, kalau kemudian sekarang terungkap fakta yang disebutkan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid bahwa itu salah gusur, bisakah kemudian warga meminta pertanggungjawaban dan kepada siapa dan seperti apa mekanismenya, Prof. Nur? Ya, kalau itu salah gusur kan tentu kan ada orang yang secara hukum gitu hak-haknya tidak terlindungi. Ya tentu kalau kemudian terjadi penggusuran, katakanlah gitu ya, saya tidak tahu, inilah sulitnya menganalisis putusan pengadilan, harus tahu persis gitu ya posisi kasusnya begitu ya. Tapi kalau kemudian orang itu tergusur karena mungkin itu salah gitu ya. Salah letak dari objek yang masuk dalam putusan pengadilan. Ya tentu siapa. Jadi prinsip hukumnya itu siapa yang menimbulkan kerugian, ya dialah yang harus bertanggung jawab gitu terhadap pihak yang dirugikan atau yang mengalami kerugian. Gitu. Itu. Baik, Prof. Nur Hasan, kalau kemudian hari ini di rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR, Komisi 2 DPR mengatakan berencana akan meminta MA untuk meninjau ulang putusan PN Cikarang soal salah gusur. Mungkinkah sebuah putusan yang sudah inkrah kemudian diminta untuk ditinjau ulang? Ya, kalau secara hukum gitu ya, secara yuridis itu ya upaya hukum atas putusan pengadilan itu kan sudah ditentukan. Ya paling tinggi kan tentu putusan Mahkamah Agung. Tetapi kan boleh masih di PK gitu, peninjauan kembali. Nah, saya tidak tahu posisi kasus ini apakah sudah sampai pada putusan MK PK atau tidak. Andai kata masih memungkinkan untuk di PK, ya silakan di PK, tetapi tentu pihak-pihak yang berkepentingan gitu yang harus mengajukan PK itu, terutama terhadap untuk memperoleh kepastian tentang letak lokasi tanah. Iya, Prof. Nur Hasan, ini posisinya sudah kasasi di MA.
Ya kasasi kan masih bisa di PK, Masih bisa di PK kalau ya? masih memungkinkan gitu loh. Tetapi siapa yang berhak mengajukan PK ini? Kan tentu pihak-pihak yang berkepentingan di dalam di dalam sengketa dan di dalam putusan pengadilan itu yang jadi persoalan, Mbak. Saya juga tidak tahu isi putusannya itu ditujukan kepada pihak siapa saja Ya. atau diberlakukan pada pihak mana saja. Karena begini bedanya, putusan pengadilan itu kan hukum juga, tetapi itu hanya berlaku bagi pihak-pihak, tentu berlaku juga bagi tanah yang dimiliki oleh pihak-pihak yang oleh hukum atau oleh putusan pengadilan dinyatakan kalah. Gitu. Jadi tidak boleh menyimpang dari apa yang diputuskan. Sekali lagi saya tidak tahu. Ini berandai-andai Iya. saja gitu loh. Baik, Gitu. kalau Itu masih kemudian mungkin. baik, masih mungkin untuk PK, ya. Baik, Prof. Nur Hasan, kalau kemudian kita melihat kasus ini dari sedikit informasi yang kita dapatkan di media saat ini, apa kira-kira solusi yang paling realistis untuk warga yang memiliki sertifikat hak milik, tetapi kemudian ada orang yang memiliki putusan pengadilan mengatakan bahwa akan mengeksekusi? Apa kira-kira pilihan paling realistis bagi mereka? Gugat balikkah, mungkinkah menang kemudian? Ya gini Pak, yang namanya hukum itu kan bukan harga mati gitu ya. Memang kepastian hukum harus tetap dijunjung tinggi gitu ya. Tetapi setiap konflik itu kan tetap konflik yang melebar. Sebenarnya putusan pengadilan sudah oke. Tapi Ya. kalau memang, saya katakan, kalau memang ini salah objek, karena letak lokasi tidak persis seperti yang ada dalam putusan pengadilan. Artinya kan ada konflik gitu. Setiap konflik pasti bisa diselesaikan melalui cara-cara di luar pengadilan itu, non litigasi. Ya tentunya bisa damai, bisa dibicarakan gitu ya. Di antara pihak-pihak yang saling berkonflik ini, tentu dalam konteks ini adalah pihak yang terkena gitu ya, eksekusi dari putusan pengadilan. Saya tidak tahu sekali lagi gitu, apakah itu memang di luar letak lokasi yang diputus oleh pengadilan atau tidak gitu. Oke, Terbuka untuk didamaikan gitu. terbuka untuk didamaikan. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama simak pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Arya Bima. Apa saja yang telah kami dengar dan pahami permasalahannya, yang ini nanti yang ke kantornya BPN kita kirim, yang ke Komisi 3 untuk ditindaklanjuti ke kepolisian kita kirim, yang kita kirim ke Komisi 3 untuk ditindaklanjuti ke kejaksaan kita kirim. Ini poin kesimpulan nomor 1. Ini tidak kalah penting. Komisi 2 DPR RI akan berkoordinasi dengan Komisi 3. Yang leading sektornya mitra Komisi 3 adalah kepolisian, kejaksaan, juga Mahkamah Agung. Untuk meminta kepada Mahkamah Agung untuk melakukan peninjauan kembali putusan pengadilan negeri, khususnya pengadilan negeri Cikarang mengenai penggusuran tanah yang tidak sesuai prosedur. Baik, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Harrison. Pak Harrison, ini yang jadi pertanyaan banyak orang adalah bagaimana sertifikat hak milik itu bisa keluar ketika tanahnya bersengketa? Apa kira-kira jawaban Anda dari kasus ini? Ya, kita harus dudukan ya, ini juga untuk sekaligus mungkin sedikit informasi kepada Pak Nur Hasan, bahwa sebenarnya sengketa atau perkara ini adalah perkara keperdataan antara dua AJB. AJB yang terbit di tahun 76 dan AJB yang terbit di tahun 82. AJB yang terbit di tahun 76 itu tidak sempat dibalik nama didaftarkan menjadi pemilik baru sesuai dengan pembelinya. AJB tahun 82 lah yang kemudian dibalik nama oleh si pembeli. Ini bidang tanah yang sama ini, Iya. Prof. Jadi dijual lah. Jadi bersengketalah secara keperdataan. Nah,
itu permasalahan yang kita bahas yang klaster itu berasal dari salah satu turunan AJB tahun 82 yang sudah menjadi sertifikat. Jadi dia masuk di dalam objek perkara. Tetapi Ibu Asnawati dan 4 orang lainnya yang ditemui Pak Menteri di lokasi, itu adalah sertifikat yang terbit dari riwayat yang berbeda. Itu ada giriknya, bukan bagian dari sertifikat yang tadi itu, dan dasar penerbitannya pun berbeda, bukan dari turunan dari yang tadi saya sebutkan itu. Hanya posisi letaknya itu yang mungkin berdekatan dengan posisi salah satu sertifikat, kalau tidak salah SHM nomor 706 kalau tidak salah. Sementara kalau yang klaster itu SHM nomor 705. Nah, itulah yang kemudian ketika didudukan di peta yang ada di kantor pertanahan Kabupaten Bekasi, menurut teman-teman di sana itu yang Bu Asnawati dan kawan itu harusnya berada di luar. Harusnya di luar. Ini problemnya. Kalau menyambung pertanyaan Mbak Tasya tadi bahwa bagaimana sebenarnya ini sertifikat yang dipegang oleh ibu-ibu itu sampai saat ini belum dibatalkan. Iya, jadi masih sah ya Pak Harisan? Keputusan yang membatalkan, iya, belum ada keputusan yang mengatakan bahwa sertifikat mereka itu batal. Belum ada. Nah, di objek perkara mungkin telah disebutkan kan kalau AJB yang satu yang karena kalah, ya sudah itu dinyatakan tidak sah, tidak berlaku dan produk turunannya. Tapi sertifikat ini kan adalah produk tata usaha negara yang dalam pembatalannya harus juga dibatalkan berdasarkan putusan tata usaha negara. Baik, Pak Harisan. Jadi clear objek-objek ini itu. Baik, Pak Harisan, kalau kemudian PN Cikarang merasanya sudah berkoordinasi dengan BPN, apakah ada rencana dari ATR BPN untuk duduk bersama mungkin dengan PN Cikarang untuk memperjelas ini siapa sebenarnya yang salah? Iya, dari kita tidak bicara salah benar ya, Tasya. Pasti PN melaksanakan tugas dengan baik, putusan seperti itu. Hanya saja dalam pelaksanaannya memang Pak Menteri sudah bilang ini harus segera dikoordinasikan. Apakah masih memungkinkan dilakukan kembali peran ATR BPN untuk melihat batasan-batasan tadi? Kalau tidak memungkinkan, kan berarti yang terdampak kerugian ini kan harus melakukan upaya hukum seperti yang Prof. Nur Hasan sampaikan tadi. Tapi kalau memang masih memungkinkan, ini akan duduk berkoordinasi. Yang dirugikan, bagaimana cara melakukan ganti rugi? Ini kan nggak mungkin BPN, nggak mungkin orang-orang yang tidak berdiri sendiri. Semua harus peduli dengan masyarakat ini. DPR hari ini Komisi 2 menunjukkan kepeduliannya, mendengarkan apa permasalahannya. Nah, permasalahan hukum adalah permasalahan hukum, penyelesaiannya dengan hukum. Tetapi yang terdampak, bagaimana rumahnya, apalagi kalau dia bukan bagian dari perkara itu, nah, ya ini kan harus dipikirkan bersama. Pak Menteri sampai di sana, di lokasi langsung secara spontan, beliau dengan menggunakan dana pribadi beliau menunjukkan kepedulian itu, langsung menyampaikan semacam santunan kepada masyarakat. Tetapi penyelesaian jangka panjang kan harus kita rundingkan dengan baik. Apakah ini mediasi, apakah ini proses apapun ini harus dipikirkan bagaimana masyarakat ini harus diselesaikan permasalahannya. Apalagi kalau sertifikatnya itu masih sah, masih berlaku ya. Baik. Gitu. Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi. Iya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama simak infografis berikut ini. Ini adalah kronologi sengketa tanah versi Mimi Jamilah. Di tahun 1976, ayah Hajah Mimi Jamilah, Abdul Hamid, membeli tanah tunai dan lunas milik Juju Saribanondoli di depan notaris, namun belum balik nama atau SHM. Kemudian ditolong oleh Bambang Herianto untuk dijual. Kemudian pada tahun 1979, melalui Bambang, penjualan tanah diserahkan kepada Ahmad Arif dan terjual kepada Kayat pada tahun 1982. Ditengarai Bambang Herianto ada masalah pribadi dengan Kayat, yakni utang piutang terkait tanah milik Abdul Hamid. Objek sengketa tanah menjadi bajakan Bambang dan Ahmad Arif. Pada tahun 1979, Kayat melakukan balik nama SHM untuk sertifikat nomor 325 dan pecah sertifikat 4 bidang, SHM nomor 704, 705, 706, dan 707. Bambang Herianto tidak menyerahkan uang hasil penjualan Kayat. Abdul Hamid hanya mendapat 1,2 juta rupiah. Uang sisa penjualan tidak dibayarkan hingga Abdul Hamid meninggal dunia.
Kemudian pada tahun 96 terjadi transaksi jual beli antara Kayat dan Tunggul Paraloan Siagian atas SHM 704 seluas 2,4 hektar dan 705 seluas 3.290 meter persegi. Pada tahun 1997, Hajah Mimi Jamila menggugat Kayat, Tunggul Paraloan Siagian, Bambang Herianto, Juju Saribanon Doli, dan Notaris Rizul Sudarmadi ke PN Bekasi. Di tahun 1997, gugatan dimenangkan oleh Hajah Mimi Jamila di PN Bekasi. Kemudian tergugat kalah karena transaksi tidak sah atau tidak lunas atau wan prestasi. Tunggul Paraloan Siagian menemui Mimi Jamila untuk damai atas SHM 704 dan 705 yang dibeli dari Kayat. Kesepakatan damai ini dilakukan di depan Notaris Rizul Sudarmadi. Kesepakatan uang damai sebesar 250 juta dibayar oleh Tunggul bertahap. Pertama 50 juta rupiah, kemudian kedua 100 juta rupiah. Sayangnya uang 100 juta rupiah sisanya tidak pernah dibayarkan. Perjanjian klausa terakhir senilai 100 juta rupiah akan dibayar Tunggul setelah diangkat sita. Kemudian pada tahun 2002, Tunggul Paraloan Siagian mengajukan permohonan ke PN untuk pengangkatan sita dengan dalih perjanjian perdamaian dengan Mimi Jamilah. Pengadilan kemudian mengabulkan permohonan Tunggul. Di 2014, Mimi Jamila mempermasalahkan tanah Abdul Hamid lagi karena pihak Bambang Herianto, Kayat, Tunggul Paraloan Siagian sama-sama belum melunasi pembelian. Kemudian pada 2019, Tunggul Paraloan Siagian menjual SHM 705 seluas 3.290 meter persegi kepada pengembang klaster Setia Mekar II, Abdul Bari. Abdul Bari kemudian memecah SHM 705 menjadi 27 bidang ke para penghuni yang membeli klaster Setia Mekar, ada 19 rumah dan 8 ruko. PN Cikarang memproses penetapan eksekusi bangunan di atas lahan 3,6 milik Mimi Jamilah. Dalam putusan gugatan, lahan bisa kembali dalam kondisi kosong. Di 2024, eksekusi pengosongan ditetapkan oleh PN Cikarang dilakukan pada 20 Januari 2025, namun dengan pemberian waktu hingga terlaksana pada 30 Januari 2025. Iya, kita langsung kembali berdiskusi. Saya ke Pak Harrison lagi. Pak Harrison, ini tadi kalau kita lihat ada sebenarnya upaya damai di 2002 dan sudah ada uang yang dibayarkan tetapi tidak lunas. Ini kan sebenarnya celah ya Pak Harrison yang kemudian mungkin bisa dijadikan kalau ada yang kemudian menyebut ini investasi jangka panjang ketika perdamaian itu tidak benar-benar selesai, orang yang mengaku damai merasa uangnya belum diterima secara lunas, tetapi orang yang mengaku sudah membayarkan kemudian mengajukan pengangkatan sita. Nah, apa komentar Anda terkait ini? Ya, kalau BPN itu tidak bisa masuk ke pokok perkara. Satu, karena BPN bukan pihak di situ, jadi tidak dilibatkan dalam perkara ini BPN. Jadi apa yang terjadi, yang diputuskan oleh hakim, ya itulah hasil perkaranya. Iya, Pak Harrison, tapi mungkin mohon maaf saya potong. Mungkin ketika setelah 2002 kan seharusnya tidak bisa timbul SHM ketika itu masih dinyatakan bersengketa. Nah, di mana sebenarnya peran BPN untuk memastikan bahwa sertifikat hak milik yang keluar itu memang sertifikat yang seperti kata ATR BPN ya, clean and clear begitu. Ini kan berarti tidak clean dan tidak clear ya Pak Harrison. Ya, ini Tasya, saya sudah sampaikan ketika BPN, ini kan sertifikat awalnya, kemudian diperjualbelikan. Berarti kalau ada permasalahan keperdataan terkait dengan bidang tanah yang diperjualbelikan, di mana objek tanah itu telah didaftar, telah bersertifikat, maka kan menjadi ideal kalau orang berperkara ini mengikut sertakan BPN sebagai yang menjual, yang menerbitkan sertifikat ini sebagai pihak. Maka dengan demikian semua catatan perkara terkait dengan apa yang terjadi di antara dua belah pihak itu kan menjadi catatan di BPN juga. Ketika BPN tidak menjadi pihak, nah ini repot.
Ini catatan-catatan di BPN ini jalan terus ini. Ini yang menjadi problemnya di situ. Nah, oke, itu lewat, sudah jadi putusan, kita tidak jadi pihak, jadi kami tidak bisa mengomentari apa pertimbangan majelis, silakan kita hormati. Tetapi dalam pelaksanaan eksekusinya, kemudian lagi-lagi BPN harus ikut dilibatkan dalam proses pengukurannya. Teman-teman PN mengatakan sudah berkoordinasi, ya kita silakan nanti kita cek lagi dengan teman-teman Kabupaten Bekasi, apakah hasil koordinasi pada saat itu telah sampai kepada proses pengukuran itu sendiri atau belum, ya nanti dicek. Sehingga eksekusi di tahun 2025 itu apakah memang sudah ada data awal yang dibuat oleh BPN sendiri atau belum. Itu kan prosesnya. Sementara di luar objek yang 704, 705, 706, 707 tadi itu ada sertifikat lain yang kebetulan berbatasan, tidak ada hubungannya, terbit dengan cerita yang berbeda gitu. Dan itu ikut terdampak penggusuran lah ya, atau eksekusi inilah. Itu yang menjadi concern BPN sebenarnya ke depan. Oke. Seperti apa? Jadi kita harus duduk membicarakan segala sesuatunya, dan kalau memang BPN masih diperlukan untuk menjadi bagian dalam katakanlah mediasi atau apapun istilahnya, ya tentu dengan senang hati Pak Nusron sudah menyampaikan akan menugaskan teman-teman di BPN Jawa Barat dan Bekasi untuk ikut secara aktif dalam proses apapun itu untuk mencari solusi terbaik. Baik, saya ke Prof. Nur Hasan sekarang. Prof. Nur Hasan, kalau kemudian ini kan sebenarnya kalau kita mendengarkan apa yang terjadi di kasus ini bukan sesuatu yang baru ya Prof. Nur Hasan. Kadang-kadang kita memang sudah menemukan kasus-kasus yang serupa dengan modus yang mungkin hampir sama. Tidak ada yang mau disalahkan kemudian Prof. Nur Hasan. Pengadilan pasti tidak mau disalahkan, BPN juga mungkin merasa sudah melakukan tugasnya. Nah, tapi masyarakat yang kemudian menjadi korban, bagaimana sebenarnya seharusnya ada mekanisme yang melindungi masyarakat yang memiliki sertifikat hak milik? Iya, jadi begini Pak, disinilah mungkin saatnya ketika satu putusan pengadilan itu akan dieksekusi, karena ini tanah gitu ya. Tentu tanah itu kan punya data yang disebut dengan data fisik. Data fisik itu setiap bidang tanah kan itu pasti ada letaknya gitu ya. Hak atas tanah itu di mana letaknya begitu ya. Tentu juga data yuridis, siapa yang memiliki. Nah, saya ingin menegaskan begini, disinilah mungkin ketika satu eksekusi putusan pengadilan akan dilaksanakan, kalau ini tanah, ada baiknya gitu koordinasi dengan kantor pertanahan untuk mempertegas sebenarnya letak lokasi tanah yang tercantum di dalam putusan pengadilan itu di mana. Nah itu, sehingga tercegah gitu untuk terjadinya salah objek eksekusi. Nah, jadi koordinasi dengan kantor pertanahan itu menjadi sangat penting karena data tentang letak lokasi tanah, ukuran luas masing-masing hak atas tanah, siapa yang memiliki, itu kan ada di kantor pertanahan. Jadi ini penting menurut saya karena supaya putusan eksekusi putusan itu benar-benar tepat sesuai dengan yang menjadi objek putusan pengadilan itu. Jadi itu sebenarnya yang perlu diperhatikan gitu ya. Baik, itu kan soal orang-orang yang kemudian menjadi korban karena salah gusur ya Prof. Nur Hasan. Bagaimana dengan mereka? Salah eksekusi, Pak. Saya tidak ingin mengatakan salah gusur. Baik, gitu ya. salah eksekusi. Iya, salah eksekusi. Saat ini rumahnya sudah rata dengan tanah, tapi ternyata tidak termasuk sebenarnya dari objek yang harusnya dieksekusi. Nah, sekarang kalau bicara untuk pemilik SHM di 27 bidang tanah di klaster Setia Mekar ini, bagaimana kemudian mereka bisa meminta keadilan? Karena ini kan sebenarnya sudah dijual ke tangan kesekian ya, Prof. Nur Hasan. Bagaimana mereka kemudian bisa mendapatkan keadilan ketika PN kemudian mengeksekusi, kemudian PN merasa sudah berkoordinasi dengan BPN, BPN merasa tidak ada koordinasi dengan pengadilan. Siapa yang kemudian bisa dimintai pertanggungjawaban? Saya tadi sudah saya katakan, Mbak, setiap kerugian itu ya dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap siapapun yang membuat munculnya kerugian pada seseorang.
Loh, terus siapa ini? Pengadilan, eksekutor? Ya, ya saya tidak bisa menuduh siapa-siapa begitu ya. Tapi prinsip hukumnya seperti itu. Tapi pernah ada sejarah tidak sih Prof. Nur Hasan? Pernah tidak ada sejarahnya kemudian orang bisa menggugat pengadilan atas suatu putusan atau menggugat BPN atas suatu kelalaian karena ada sertifikat hak milik di atas tanah bersengketa? Ya terbuka gitu ya, kan hukum itu kan tidak memandang siapa begitu loh. Pokoknya intinya siapa yang membuat kerugian bagi orang lain, dia yang harus bertanggung jawab gitu. Oke. Itu saja prinsipnya. Siapa? Ya entah, saya kalau kan hukum tidak memandang ini pejabat, ini punya jabatan begini gitu ya. Ya pokoknya siapa yang membuat kerugian bagi orang lain, dialah yang harus bertanggung jawab. Nah, itu saja begitu kalau dari sisi hukum. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Harrison. Pak Harrison, kalau kemudian ada juga yang membuat tanggapan, ada tudingan bahwa petugas kantor pertanahan itu kadang-kadang terlalu mudah percaya pada dokumen atau klaim orang yang mengajukan permohonan. Jadi ada kritik bahwa petugas pertanahan tidak melakukan ukur tanah, tidak melakukan cek dokumen, tidak mengecek batas tanah. Apa komentar Anda? Ya, ya itu kan penilaian orang. Kita bicara saja fakta. Terbitnya sebuah sertifikat itu harus diyakinkan dalam dua aspek. Pertama tadi yang Prof. Nur Hasan sampaikan, aspek fisiknya. Apakah tanah itu ditempati oleh yang bersangkutan, dikuasai? Batas-batasnya apakah sudah sesuai utara, timur, selatan, barat? Setelah itu berpindah kepada aspek yuridisnya. Bagaimana riwayat dia memperoleh tanah itu? Warisankah, jual belikah, hibahkah, atau apa? Apakah baru pertama kali didaftar? Atau dia adalah produk turunan dari sebuah sertifikat yang sudah pernah terbit sebelumnya? Semuanya itu dicatat. Hanya memang ATR BPN ini kan kewenangannya adalah formil, gitu ya. Kewenangannya adalah formil. Dia tidak punya kewenangan untuk mengecek secara materi. Tetapi sepanjang dua aspek pendaftaran tanah itu, fisik yuridisnya terpenuhi dan pengecekan pasti juga dilakukan. Nah itu yang dilakukan oleh ATR BPN, mengeluarkan produk hukum yang bernama sertifikat. Justru kami dalam kesempatan yang baik ini juga ingin menyampaikan bahwa untuk menghindari hal-hal seperti ini terjadi, minimal masyarakat bisa melakukan langkah-langkah mitigasi atau langkah-langkah preventif yang bisa mencegah kesalahan pembelian objek yang bermasalah. Apa misalnya Pak Harrison? Karena kalau saya mendengar pernyataan dari warga di klaster Setia Mekar, mereka mengatakan ketika mau melakukan pembelian sudah melakukan pengecekan di BPN dan sebenarnya tanahnya clear. Tadi itu loh Tasya, saya bilang, ketika BPN bukan merupakan pihak yang diikutkan di dalam perkara, berarti kan BPN tidak punya catatan apapun tentang sertifikat itu. Jadi kecuali tindakannya BPN menjadi pihak yang terikut. Oke, jadi kemudian catatan untuk warga masyarakat yang saat ini sedang melakukan transaksi jual beli nih misalnya Pak Harrison, was-was dengan sertifikat hak milik yang ia ingin beli, harus mengecek ke pengadilankah untuk mengetahui? Pengecekan itu harus ada dua, pengecekan secara fisik maupun pengecekan secara yuridis. Kalau di BPN dilakukan pengecekan, maka BPN akan mengeluarkan hasil sesuai dengan catatan yang ada di BPN. Tapi kalau memang ada, kan bisa juga dicek di kelurahan, riwayatnya ada nggak di situ. Ini sengketa dari tahun 99 loh, putusan inkrahnya, Tasya jangan lupa. Baik. Berarti kan perkaranya sebelum itu. Maka pada saat melakukan transaksi atau apapun kan sebenarnya bisa lakukan pengecekan. Cuma kalau di BPN itu sepanjang memang catatannya tidak ada, karena mungkin juga bukan pihak atau memang belum pernah ada orang yang melakukan permohonan catatan blokir atau apapun, maka di dalam pemeriksaan BPN itu pasti akan tidak ada catatan itu. Nah itu pengecekan menjadi penting di sini, melakukan pengecekan boleh di BPN boleh, tapi boleh juga kan melakukan antisipasi juga kalau memang dirasakan perlu. Mengingat riwayat-riwayat ini kan sudah cukup lama ya. Jadi ini kan bukan perkara tahun 2025 ya. Ini kan perkara sudah cukup lama. Oke, baik. Pak Harrison, ada tidak kemudian evaluasi di ATR BPN berkaca dari kasus ini kemudian untuk bisa memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat atau memberikan keyakinan bahwa ketika BPN mengeluarkan sertifikat hak milik clear and clean,
itu memang sesuatu yang bisa membuat jaminan ketenangan hati bagi para pembeli bahwa memang clear and clean begitu Pak Harrison? Ya, sampai saat ini BPN kalau sertifikat yang diterbitkan oleh BPN itu belum dinyatakan harus dibatalkan dalam sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka statusnya masih seperti itu di BPN sendiri. Jadi itu adalah jaminan tertinggi dari sebuah kepemilikan. Tetapi proses ini kan secara hukum itu dapat dibaca secara apa yang menjadi putusan. Tadi saya bilang sertifikat adalah produk dari sebuah proses tata usaha negara. Maka pembatalannya pun meskipun dengan bisa menggunakan pertimbangan putusan keperdataan, pembatalannya pun harus secara tata usaha negara. Nah ini kan harus dilewati. Sepanjang itu jaminan BPN itu sesuai dengan catatan yang saat ini masih ada di BPN. Nah, kalau tidak didaftarkan, tidak dijadikan sertifikat, masih surat-surat lama, justru ini yang rentan berbahayanya. Contoh kasus ini, yang menjadi objek perdata itu adalah AJB tahun 76 melawan AJB tahun 82. Iya. Ini kan sementara yang satu didaftar, yang satu tidak didaftar. Ini yang menjadi problem. Kalau semuanya didaftar, artinya apa? Dua-duanya itu pasti ada data di BPN kan. Nah begitu si satu yang sudah terdaftar ini sudah lebih dulu datang yang mau akan mendaftarkan, wah ini ada masalah, kan sudah didaftar ini. Siapa yang benar, siapa yang salah, silakan nanti kita lihat proses hukumnya atau mediasi seperti apa. Tapi sepanjang itu dicatat di BPN, datanya pasti ada. Menjadi masalah kalau dua-duanya masih AJB atau baru satu yang AJB, satu sertifikat, atau masing-masing masih giring. Itu kan sesuatu yang tidak ada catatannya di BPN kalau belum didaftarkan. Kalau sudah didaftarkan, makanya kami juga menghimbau 120 juta bidang tanah di Republik ini, 107 sudah terdaftar. Jadi harusnya semuanya sudah bisa didaftarkan supaya tidak ada lagi sengketa-sengketa atas nama ini belum tercatat, ini belum terdaftar dan lain sebagainya. Dan proses pendaftaran itu bukan cuma keluar sertifikat, dipetakan pun datanya sudah ada di BPN. Jadi pemetaan itu hasil pengukuran kan, jadi diukur, dipetakan, itu sudah ada datanya. Kalau diteruskan pendaftarannya, maka keluar yang namanya sertifikat. Baik peta maupun sertifikat itu adalah data di BPN dan pasti tercatat kalau memang ada permohonan di atas bidang tanah itu. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama simak hasil dari RDP Komisi 2 DPR dengan warga yang menjadi korban eksekusi di klaster Setia Mekar Residence 2. Ya, yang pertama adalah mendengarkan permasalahan pertanahan pengaduan warga, meminta BPN dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan secepatnya. Kemudian yang kedua, koordinasi Komisi 2 dengan Komisi 3 DPR untuk meminta Mahkamah Agung meninjau kembali putusan PN Cikarang Bekasi soal salah prosedur penggusuran lahan. Poin ketiga, meminta Kementerian ATR BPN menindak setiap sengketa lahan dengan transparan dan mengedepankan kepastian hukum dan keadilan. Kemudian yang keempat, mempertimbangkan membentuk Satgas atau Badan Khusus Peradilan Pertanahan khususnya untuk pemberantasan mafia tanah. Iya, saya akan langsung kembali ke Pak Harrison Mokodompis. Pak Harrison, mungkin ada komentar untuk poin dari RDP Komisi 2 DPR hari ini? Ya, kita dukunglah. Komisi 2 itu kan sudah merupakan mitra strategis ATR BPN yang setiap hari mengawasi juga apa yang dilakukan oleh ATR BPN dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. Masukan-masukan tersebut sering kami komunikasikan dengan beliau-beliau. Ada berbagai jalur, RDP, yang tadi itu kan RDPU. Ada juga saluran lainnya berupa pengaduan masyarakat. Jadi saya pikir poinnya semua positif itu, dan jika semua pihak mau untuk duduk bersama mendudukkan permasalahan ini dengan bijak, tentu masih ada harapan ya untuk memberikan solusi terbaik kepada masyarakat. Dan juga yang tadi mengenai pemberantasan mafia tanah, sampai hari ini pun kami hubungannya sangat harmonis dengan aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, untuk memberantas praktek-praktek mafia tanah itu. Karena hal itu tidak bisa dilakukan sendirian,
harus ada kolaborasi dan sinergi yang erat antara aparat penegak hukum dan BPN sendiri, supaya hal tersebut tidak terjadi. Baik. Khusus untuk masyarakat yang terdampak permasalahan ini, tentu kita berharap bisa dicarikan solusi, khususnya bagi mereka yang memang secara data mungkin harus perlu didudukan kembali apakah ini memang bagian dari perkara atau bukan, karena ada masyarakat yang memiliki sertifikat dengan riwayat kepemilikan yang berbeda. Ini kan perlu untuk kita dudukan bersama, apalagi sertifikatnya tidak belum ada kata-kata dibatalkan, itu kan masih sah di BPN ya, sementara rumahnya sudah menjadi bagian dari yang terkena eksekusi kemarin. Nah, itu yang saya pikir kita hormati dan segera akan ditindaklanjuti, karena beberapa kolega kami yang kepala kantor BPN Bekasi, kepala kantor Jakarta juga, saya tidak lihat tadi di acara dengan Komisi 2, semuanya hadir dan memperhatikan dengan seksama apa yang disimpulkan oleh Komisi 2. Baik, Pak Harrison, kalau untuk mafia tanah, apa sih tantangan terbesarnya ketika Pak Harrison tadi mengatakan koordinasi yang cukup erat dengan aparat penegak hukum, tetapi kan kemudian ada juga kalau di masyarakat berkembang bahwa mafia tanah itu kan juga kuat ya jaringannya ke aparat penegak hukum. Nah, Anda sendiri menghadapi tantangan di lapangan itu seperti apa sebenarnya, Pak Harrison? Kita harus selalu berikhtiar baik, Tasya. Kita harus selalu berikhtiar baik dan maju terus. Kita harus menutup celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh mafia tanah. ATR BPN itu melakukan shifting paradigm dari analog base menjadi electronic base hari ini. Iya. Jadi semua sertifikat kita sekarang berbasis elektronik. Itu adalah salah satu cara untuk mempersempit ruang gerak bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau dia mau merubah data atau dia ingin melakukan proses apapun yang sifatnya fraud, dia akan berhadapan dengan sekuritas yang cukup sulit untuk dia tembus. Kemudian ini juga akan membantu masyarakat yang juga sering dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menembus keamanan data, yaitu dari sertifikat hilang. Sertifikat hilang, sertifikat rusak, ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan adanya sertifikat yang berbasis elektronik, tidak ada lagi ketakutan sertifikat hilang, rusak, dan lain sebagainya. Itu bisa kapanpun oleh yang bersangkutan diminta lagi kopiannya, karena sebenarnya data basis utama tersimpan di dalam pangkalan data di server ATR BPN, yang bisa diakses setiap saat oleh yang bersangkutan tentu saja, atau ahli warisnya, atau siapapun yang memiliki hubungan hukum dengan yang bersangkutan. Oke, Pak Harrison, sebelum saya pindah ke Prof. Nur Hasan, Pak Harrison, apa komentarnya ketika saat ini kan memang sedang mau melakukan transformasi ya ke sertifikat elektronik, tetapi masyarakat juga banyak yang kemudian was-was ketika harus mengupload sertifikatnya. Ada kata-kata seperti kita mau mengirimkan fotokopi via WhatsApp atau via fotokopi kepada baik itu kepada notaris maupun kepada calon pembeli saja sudah rasanya was-was dan khawatir. Apalagi ini diupload di sebuah website begitu ya mungkin Pak Harrison. Apa yang mungkin Anda bisa katakan untuk menjamin keamanan ketika itu dipindahkan ke dalam bentuk elektronik? Ya, saya tidak bisa mengomentari kalau proses upload itu dilakukan oleh pihak ketiga ya. Maksudnya tadi diserahkan fotokopinya ke pihak-pihak ketiga yang mungkin membantu pengurusannya. Tetapi kalau masyarakat sendiri yang datang ke kantor pertanahan dan proses uploadannya itu dilakukan di dalam sistem kami dan juga dipastikan bahwa yang melakukan proses uploadan itu adalah yang bersangkutan sendiri, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan proses uploadan itu namanya alih media di kita. Mengalihkan analog base yang dimiliki oleh masyarakat menjadi electronic base. Dan proses seperti itu justru memberikan keamanan sebenarnya. Justru kalau masyarakat, katakanlah meskipun kita tidak memaksa ya, jadi dalam pengertian masyarakat masih sah memegang sertifikat analog hari ini, itu tidak akan dibatalkan oleh BPN. Kalau memang masyarakat tidak melakukan alih media pun tidak apa-apa. Tetapi kalau masyarakat ingin melakukan transaksi dalam rangka apapun yang berkaitan dengan sertifikatnya, maka itu otomatis akan melahirkan produk sertifikat elektronik. Tetapi kalau masyarakat menginginkan adanya keamanan atau kepastian, jaminan, seharusnya memang sudah harus segera beralih ke elektronik. Karena di dalam elektronik sertifikat ini, semua sekuritas sistemnya itu lebih baik daripada analog. Cuma saja, ya tolong jangan percaya dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pastikan bahwa yang melakukan itu adalah pemerintah atau kantor BPN yang memang memiliki kewenangan dan tugasnya melakukan itu, dan dilakukan di kantor BPN. Gitu ya. Di kantor BPN aman ya tapi Pak Harrison? Di kantor BPN aman, yakin aman Pak Harrison?
Bagaimana Tasya? Kalau di kantor BPN yakin aman? Loh, kalau bukan orang BPN yang yakin, terus siapa lagi? Kan kita memiliki segala macam atribut untuk memastikan produk kita aman, produk kita itu berjalan dengan baik. Dan saya yakin masyarakat juga sekarang cerdas, segala sesuatu yang sifatnya elektronik bisa dipertanggungjawabkan secara sistem, server penyimpanannya juga menyimpan di rumah, di lemari yang mungkin bisa kena air atau ada potensi terbakar dan lain sebagainya, itu kan jauh lebih berbahaya. Belum lagi kalau dipinjam orang nggak dikembalikan, makin berbahaya lagi, kan gitu ya. Baik, saya ke Prof. Nur Hasan lagi. Prof. Nur Hasan, kasus sertifikat ganda ini kan disebut sebagai kondisi darurat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria karena terjadinya di seluruh wilayah Indonesia, baik di desa, di kota, maupun di perkebunan. Nah, apa catatan Anda terhadap ATR BPN untuk kemudian membenahi kasus-kasus sertifikat ganda seperti ini? Ya, saya kira banyak hal gitu, Mbak. Kalau Mbak Tasya yang perlu dicermati satu gitu ya. Dari sisi aturan, karena masih memungkinkan yang namanya tanda bukti hak itu masih 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 plural gitu ya. Artinya alas-alas hak yang diterbitkan dulu mungkin di Jawa dengan petuk gire gitu loh. Kalau di luar Jawa kan terbuka itu kebijakan lokal dengan SKT, surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh desa. Itu yang tentu menjadi penyebab gitu ya. Munculnya sertifikat ganda karena ada tanah yang sudah disertifikatkan, tetapi kemudian ada orang, apakah ini bagian dari jaringan mafia tanah atau siapapun gitu yang ingin memanfaatkan, kemudian meminta alat-alat bukti yang ada di kelurahan itu gitu ya, atau di desa itu sebagai dasar untuk mempersoalkan. Nah, itu. Sehingga dia mungkin bisa meminta ya terbuka begitu ya, atau malah menggugat ke pengadilan. Ya. Sehingga muncullah gitu sengketa-sengketa yang terjadi seperti itu. Yang kedua, sertifikat ganda itu bisa muncul seperti yang tadi sudah disampaikan, jaringan mafia. Jaringan mafia ini kan kalau saya mengamati antara ada dan tiada begitu loh. Mengapa ada gitu, kasusnya ada begitu. Tetapi ketika ditelusuri jaringan mafia ini kan tidak mudah gitu, karena ini melibatkan sejumlah oknum dari tingkat desa, PPAT, notaris, ya termasuk tentu oknum di lingkungan kantor pertanahan atau badan pertanahan jaringan ke bawah gitu. Itu tidak dapat dipungkiri, tapi sekali lagi itu oknum gitu ya. Ya itu bagian dari manusia begitu lah. Ya. Lah selama oknum ini masih ya punya sikap serakah, ya pasti gitu akan muncul gitu ya. Seperti fenomena sertifikat ganda, konflik pertanahan. Nah, itu. Ketika konflik pertanahan kan pengadilan, tadi saya catatan satu saya dari apa yang disampaikan oleh Komisi 2 ya, Komisi 2. Iya, Komisi 2. Yang terakhir itu ya, gitu ya, Komisi 2 itu. Maka itulah kenapa sejak tahun 2010 sebenarnya kami sudah berjuang untuk adanya pengadilan pertanahan itu. Baik. Ini bukan pengadilan khusus, tapi hanya bagian satu kamar di pengadilan negeri. Oke. Gitu. Tetapi hakim-hakimnya itu benar-benar orang yang paham. Jadi itu sejak tahun 2000, karena yang namanya undang-undang pertanahan itu kan sudah lama begitu dirancang, tapi ya terus gagal lagi gitu. Nggak tahu. Ini mungkin Pak
Wahid bisa memperjuangkan kembali, wah bagus itu. Gitu. Oke, baik. Prof. Nur Hasan, Pak Harrison, sayang sekali waktunya sudah habis, tapi kita akan sama-sama kawal bagaimana kelanjutan kasus ini. Mudah-mudahan kita bisa menyaksikan bagaimana nanti Kementerian ATR BPN menghadirkan keadilan bagi masyarakat, bukan saja yang salah gusur ya mudah-mudahan Pak Harrison, tetapi juga mereka yang memiliki sertifikat hak milik yang masih sah, kemudian bisa mendapatkan keadilan untuk hak aset mereka. Terima kasih Prof. Nur Hasan dan Pak Harrison untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Ya. Masih selamat sore, Tasya Prof. Salam. Dan pemirsa, demikianlah NTV Prime untuk saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.